Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana ma ba'd. Halukum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Ya. Masalah kitab Abu Suja ya, kita udah selesai ya sebenarnya. Kitab Abu Suja udah selesai, kitab Fathul Qorib kita udah selesai sebenarnya. Kita pindahkan dulu ya ke kitab yang sangat fenomenal kontemporer zaman sekarang dalam mazhab Syafi'i, namanya Taqriratus Sadidah ya. Taqriratus Sadidah. Nah, ini sangat terkenal sekali ya dalam ahlul ilmi, kitab Taqriratus Sadidah. Yaitu pengarangnya adalah Zain bin Ibrahim bin Smith ya. Bin Smith, Habib, bahasa kita adalah Habib Yaman ya. Mazhab Syafi'i. Ini beliau pensyarah dari syair fikih. Ada namanya syair tajwid yang sering kita hafalin ya, matan Jazari. Ada syair nahu sorob namanya Alfiyah. Ada syair hadis saya lupa. Kemudian syair fikih namanya adalah itu matan Zubat. Nah, matan Zubat Ibnu Ruslan. Nah, kalau mau menghafal matan Zubat, masya Allah ya. Ustadz dulu ngapal matan Zubat, tengah jalan mentok. Ya, gak ada waktu, bukan gak ada waktu sih, Allahu a'lam. Allah masih belum menggerakkan Ustadz ngapal matan Zubat ya. Tapi ketua dari Mahtabis Bukaka Pusat, Ustadz Hadis Abdul Aziz, itu beliau menghafal bahkan menyetorkan matan Zubat kepada seorang ulama terkenal mazhab Syafi'i zaman sekarang. Nama beliau itu adalah Dr. Najib Labib ya. Kenal Dr. Najib Labib? Kenal? Nggak ada yang kenal ya? Atau kenal? Kenal Hafiz? Dr. Labib? Nggak kenal ya. Itu beliau adalah orang Sudan ya. Kalau beliau ke Indonesia biasanya halaqah beliau itu penuh, biasanya dalam halaqah fikih ya. Itu matan Zubat beliau store ke sana, insyaallah ya. Jadi kita store matan Zubat ya, untuk cita-cita lah minimal beberapa untuk menghafalkan beberapa bait lah ya untuk fikih ya. Kita lanjutkan saja, kita siam ya, puasa ya. Ulang ya, mas seperti ini ada penuntut ilmu dalam belajar seperti itu sebenarnya ya. Harus belajar dari kecil dulu, habis kecil udah selesai yang kecil, enggak tengah, habis saya tengah ke atas, habis ke atas sini gitu. Bukan tiba-tiba baru tahu ini langsung ke sini, bingung dia nanti. Langsung yang gede ya. Jadi yang kali kecil kalau mazhab Syafi'i namanya yang pertama itu adalah apa namanya, Safinatun Najah. Ada pernah kenal namanya Safinatun Najah? Nah, itu kitab kecil. Nanti kalau udah selesai ada namanya Kafisatus Saja. Nah, kalau selesai Fathul Qorib, sebenarnya seperti itu. Takrib, habis takrib Fathul Qorib, habis Fathul Qorib Fathul Mu'in, habis Fathul Mu'in I'anatul Talibin gitu. Kemudian habis I'anatul Talibin kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Nah, dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab itulah dalil-dalil semua itu dituliskan. Ini dalilnya ini dalilnya ini, sahihnya begini, sahihnya begini. Tapi kalau yang kecil-kecil nggak mungkin ditulis semuanya, nanti tebel dia seperti ini. Ya, seperti itu. Sama kayak hadis, jangan langsung ke Bukhari Muslim, tapi kecil-kecil dulu lah. Arba'in Nawawi. Habis Arba'in Nawawi, Riyadus Sholihin. Habis Riyadus Sholihin, kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, ya apa namanya? Kitab Sahih Muslim, Bukhari dan seterusnya, seperti itu. Itu adabnya sebenarnya kalau kita belajar agama. Bukan langsung ke sini. Dia masih belum tahu apa-apa udah kitab yang setebal gaban. Ulama aja masih takut-takutan belajarinya, dia udah ke sana. Insyaallah. Ya, akhirnya habis itu enggak kuat, enggak jadi belajar agama dia. Sulit banget belajar agama ya, seperti itu. Ya, sama kayak kita belajar matematika. Yang dulu kita belajar matematika ya awal-awalnya penjumlahan, perkalian. Habis perkalian pembagian, habis itu buka kurung, nanti baru ke trigonometri, kayak ini gitu. Ini baru belajar matematika, saya akan belajar matematika sekarang. Belajar apa? Trigonometri. Dia baru melihat trigonometri aja udah, kayaknya bukan ini saya, bukan kelebihan saya. Tobat dia langsung belajar matematika. Ya, seperti itu.
Dimanapun antum berada, ilmu apapun ya, ilmu apapun yang antum pengen tekuni, usahakan dari yang bawah dulu. Usahakan dari yang bawah dulu. Biar apa? Biar tidak, Bang, aku sudah subscribe ya. Oh ya, makasih ya. Alhamdulillah. Itu apa namanya? Kita itu harus belajar dari yang kecil-kecil dulu. Tapi kan sudah umur saya tua, Pak Ustadz. Saya udah S3. Ya meskipun S3, akan tetapi kalau masih awal belajar suatu fan ilmu, usahakan dari bawah. Ngerti maksudnya belajar fan? Meskipun Ustadz misalnya udah S5, tiba-tiba baru belajar apa misalnya, kitab fisika misalnya. Ya apa, fisika. Ya Ustadz jangan gengsi-gengsian, dari bawah dulu lah gitu. Meskipun Ustadz doktor misalnya di bagian ilmu agama, tapi ketika Ustadz pengen meinikan ke ilmu apa? Ilmu fisika, jangan gengsi tiba-tiba langsung bab kitab-kitab tingginya fisika. Ya udah, mati kita nanti. Sama kayak bahasa. Bahasa jangan langsung belajar dari komus. Komus yang itu loh, yang ada tulisannya A semua. B, semuanya tahu kan yang tebal-tebal itu kayak Munawir, Muhammad Yunus. Nah, jangan itu dulu. Ini dipelajari itu. Orang belajar tuh yang kecil-kecil dulu, yaitu Najwa Saroya, itu masuk kecil lah itu Najwa Saroya. Loh, masih kecil itu tapi sulit banget ya. Itu seperti itu. Yang percakapan sehari-hari. Habis percakapan sehari-hari, kecepatan percakapan ketika kita berglobal dan seterusnya lah ya. Itu. Makanya dalam segala hal kita mulai dari kecil ya. Al-ilmu bis-sighar kanaqsi 'alal hajar ya. Talabul ilmi fil kibar kanaqsi 'alal ma. Nah, itu kaidah mahfuzat itu. Di mana artinya al-ilmu bis-sighar kanaqsi 'alal hajar. Al-ilmu bil kibar kanaqsi 'alal ma. Apa artinya? Belajar ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar, dua maksudnya, seperti mengukir di atas air. Bisa kita jelaskan juga. Belajar di waktu muda. Iya, waktu muda juga sigor. Itu bagaikan mengukir di atas batu. Kalau antum udah belajar anaknya 5, terus antum udah tua, udah ubanan, jenggotnya udah putih, belajar qolal musannif rahimahullah, rukun puasa. Sekarang dia ingat, baru menoleh dikit hilang. Nah, seperti itu. Karena kalau kita udah, nanti antum bisa alami lah ya. Kalau udah banyak pikiran, banyak yang udah akan di kerjaan, itu biasanya itu udah gak fokus lagi segala hal. Gak fokus lagi segala hal. Makanya kata Imam An-Nawawi ditanya kenapa nggak menikah, saya fokus ilmu dulu, nanti kalau selesai ilmu saya baru saya menikah. Gitu. Karena ada juga orang yang kalau antum udah menikah misalnya gitu, udah menikah nih, itu dua langsung fokus antum, fokus mencari nafkah, fokus mengurus istri, sama ilmu, ya agak sulit nanti. Apalagi udah punya anak 5, udah antum belajar qolal musannif rahimahullah, papa main. Nah, yang pertama, belum anak kedua, papa main robot-robotan, langsung nggak bisa. Jadi usahakan ketika masih jomblo, masih istilah kita itu masih seger-segernya lah ya. Kepala masih belum terisi oleh ilmu-ilmu yang lain, ya fokuskan saja. Waktu muda saja nggak kuat misalnya, apalagi nanti ketika udah tua ya, belajar ilmu. Lanjut. Jadi kita bersiam ya, belajar tentang bahasa. Ini Umayyah belum setoran? Badal asar ya. Badal asar setoran. Kita bersiam ya. Ustaz tadi habis sebelum waktu sahur makan obat ya, 2 sekaligus sambil sama Wahid tadi malam. Langsung tiba-tiba puyeng. Selesai jadi imam itu kayak begini. Ya udah nggak bisa ketahan itu. Pakai obat akhirnya ketiduran. Bangun-bangun berapa? Mau jam 10. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Kita puasa. Mutlaqul imsak artinya secara bahasa ya, ini yang kemarin dibahas sama Fathul Qorib ya. Lughatan mutlaqul imsak yaitu artinya adalah menahan. Wa minhu qauluhu ta'ala ala sayyidina Maryam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada sayyidina Maryam, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, lirrahman. Makanya kita menyebut nama Allah tidak hanya kita mengatakan Allah, tapi bisa mengatakan Ar-Rahman,
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Kudus, Ya gitu. Ya Salam, ya Salam, gitu. Ya Salam, gitu. Tidak hanya Allah, meskipun yang nama Allah yang paling mulia yaitu adalah Allah. Tapi tidak juga kita salah menyebutkan Rahman, berpahala juga ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Sauma, aku berpuasa, falan ukallimal yauma insi, aku tidak berbicara pada satu hari kepada manusia. Berarti di sini itu ada firman Allah nyuruh Siti Maryam untuk berpuasa. Puasa apa? Ngomong. Nazartu imsakan anil kalam, aku menahan diri, aku bernazar untuk menahan diri dari berbicara. Ya. Kemudian di sini dikatakan secara syar'an, ya. Kemarin secara syarak Abdul Qadir dikatakan apa? Al imsaku an, kalau di sini al imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua yang membatalkan. Nah, lebih pas lagi dia. Menahan diri dari semua yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Lebih ini lagi dia, lebih padat lagi. Menahan dari segala yang membatalkan, dari sejak tenggelamnya matahari sampai dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, dalilnya. Biniyatin mahsusah, dengan niat yang khusus, ya. Kemudian tapi aslinya puasa itu dalilnya ya yang sangat terkenal ya, setiap kita pasti hafal. Kecil pasti sudah tahu nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, surah Al-Baqarah 183. Ya, ini di mana-mana kalau udah bulan puasa pasti ini aja yang kita sebut ya. Ini aja yang kita sebut. Ada enggak pernah menghafal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu alami atau dia dengar-dengar? Kayaknya menurut Ustaz kayaknya untuk menghafal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu itu didengar-dengar. Sahih? Iya, nggak perlu langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu, enggak, langsung aja kayak Al-Fatihah kayaknya. Karena kita waktu kecil itu aja yang kita dengar ya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Orang sebelum kalian itu diwajibkan berpuasa ya. Sebelum Nabi Muhammad semua diwajibkan berpuasa. Nabi Musa diwajibkan berpuasa umatnya. Berapa hari? 40 hari. Ya, 40 hari tanpa menyentuh perempuan ya. Tanpa menyentuh perempuan, malamnya pun. Nggak apa-apa, bertahan saya. Iya, yang belum nikah, yang udah nikah nggak usah dijelasin ya. Iya, nggak usah ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran apa? Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui engkau tidak mampu. Nah, nggak mampu. Siang-siangnya aja. Ini aja banyak yang langgar nih, siang-siang yang disuruh puasa, apalagi malamnya juga. Udah. Ya. Makanya orang Yahudi itu disuruh puasa 40 hari. Nanti hari rayanya namanya Yom Kippur. Yom Kippur yang kemarin diserang sama Hamas. Ketika mereka hari raya, udah lagi pesta-pestanya, datang Hamas 7 Oktober 2023. Nah, 7 Oktober 2023 langsung itu di ini sampai ribuan mati orang apa? Israel. Nah, dibalas sama Israel sampai sekarang. Hancur semua Gaza. Ya, kemudian waktu fardhihi ya, waktu diwajibkan puasa itu furidho fis sanati tsaniyah, diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Berarti setelah Nabi hijrah ke Madinah, berarti ke Mekah belum diwajibkan puasa Ramadan, gitu loh maksudnya. Berarti diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban diwajibkan puasa itu. Maksudnya itu turunnya ayat itu di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriyah. Kapan dihitung 1 Hijriyah itu Ustaz? Ketika bukan dari Rasulnya lahir, tapi dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Itu baru dihitung 1 Hijriyah. Kalau Masehi dihitung kapan? Ketika dilahirkannya Isa alaihis salam. Masehi 2026 berarti
Seandainya kalau Nabi Isa lahir sampai sekarang, berarti umur Nabi Isa adalah 2026. Nabi Isa meninggal apa tidak? Tidak. Berarti Nabi Isa umurnya sekarang berapa? 2026. Ya. Ayo, siapa lebih tua pada Nabi Isa coba? 2026. Nabi Isa. Kalau Nabi Nuh 950 tahun. Kalau Nabi Adam 920 tahun. Ya. 920 tahun. Kalau Nabi Musa 120 tahun. Kalau Nabi Muhammad 63 tahun. Ya. Tapi yang paling tua Nabi Isa ya. Nabi Isa paling tua dan belum nikah. Ayo. Dan belum menikah. Makanya bahkan ketika perdebatan antara Kristen lawan Islam, kenapa Nabi Muhammad dikatakan uswatun hasanah dan Nabi Ibrahim dikatakan sebagai uswatun hasanah, sedangkan Nabi Isa tidak dikatakan sebagai uswatun hasanah? Kenapa coba? Karena ada beberapa faktor yang tidak bisa kita ngikuti Nabi Isa. Misalnya kita sudah menikah, mau apa yang kita ikuti sama Nabi Isa? Ada contoh kayak dari Nabi Isa? Orang sudah menikah? Enggak. Sedangkan Nabi Muhammad semuanya lengkap. Orang berkeluarga mencontoh Rasul, beliau berkeluarga. Monogami, mencontoh Rasul, pernah Rasul monogami. Berapa tahun? 15 tahun. Monogami, beliau umur 25 tahun. 25 ya 15 apa 25 tahunan ya. Iya, 25 tahunan lah. 25 tahunan. Kemudian yang poligami bisa nyontoh Rasul, bisa. Rasul apa lagi? Ya, 9, ada yang mengatakan 12. Mau kita sebagai orang politik mencontohi Rasul, Rasul ahli politik, ahlu siasah, yang mimpin perang, yang mimpin ini. Kita mau jadi ahli ekonomi ngikutin Rasul, bisa. Ada Rasul ahli ekonomi. Apalagi kita mengikuti Rasul dalam segi apa? Semuanya ada di Rasul, maka beliau disebut dengan uswatun hasanah. Ya. Nabi yang kedua, Nabi yang uswatun hasanah, Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim uswatun hasanah? Karena beliau juga bisa dicontoh dalam segala aspek. Nabi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surah apa itu? Mumtahanah. Ya. Nabi Ibrahim itu sebagai uswatun hasanah. Contohnya monogami. Pernah monogami? Pernah. Ya, bahkan beliau saking setianya Nabi Ibrahim sama Siti Sarah tidak akan poligami. Saking setianya Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah. Tapi Siti Sarah tahu diri, beliau mandul gitu. Ya udahlah, itu putri raja itu yang raja Mesir itulah kau nikahi. Mudah-mudahan di sana kau dapat anak. Bener, dinikahi orang Mesir, namanya Siti Hajar. Ya. Tapi kalau orang Yahudi mengatakan Siti Hajar itu budak dari Mesir. Tapi yang benar itu adalah putri raja dari Mesir. Ya. Dari Mesir dinikahi sama Nabi Ibrahim, lahirlah anak namanya Ismail. Ya. Nah, setelah Nabi Ismail lahir, tiba-tiba Siti Sarah mengandung. Wa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Tiba-tiba langsung Siti Sarah itu langsung bahagia sangat gitu. Nabi Ishak itu lahir. Makanya orang Yahudi mengejek kita umat Islam itu nabi dari seorang budak. Mereka orang Yahudi mengejarkan Nabi Muhammad itu dilahirkan dari nenek moyang budak katanya. Meskipun Nabi Ibrahim tapi dari Siti Hajar. Tapi yang benar itu adalah dari putri raja ya. Dari putri raja ketika itu Siti Sarah ditawan oleh ada seorang, kan Nabi Ibrahim sama Siti Sarah jalan-jalan ke Mesir. Lagi jalan-jalan lah, bahasa kita itu apa? Kalau dua sejoli lagi ngedet. Nah, lagi ngedet sama Siti Sarah. Cori ya, cori tanggena. Nah, gitu. Tiba-tiba datang seorang raja. Raja ini hobi mencari perempuan yang cantik. Ya. Ketemulah Siti Sarah. Siapa yang meragukan Siti Sarah cantiknya? Gitu. Siti Sarah itu paling cantik. Ya, Siti Sarah. Ya, Siti Sarah paling cantik. Langsung ditangkap sama raja. Ibrahim, itu apamu itu? Nah, kalau beliau bilang itu adalah istrinya, dipenggal Nabi Ibrahim. Tapi kalau dia mengatakan itu adalah saudarinya, maka tidak dipenggal, cuma diusir doang. Ini saudari saya. Nah, kata Nabi Ibrahim. Kan sakitlah hati perempuan. Mau diambil nih Siti Sarah, apa kata Nabi Ibrahim? Inilah saudari saya, ambil aja. Nah, gitu. Nabi Ibrahim pergi habis itu. Bukan diusir, raja dilawan. Habis itu Siti Sarah itu marah sama Ibrahim. Kenapa engkau mengatakan saya itu sebagai saudari? Benar, meskipun engkau adalah istri saya, tapi engkau adalah saudari saya dalam iman. Nah, gitu. Artinya Nabi Ibrahim tidak berbohong. Nah, itu disebut dengan tauriyah.
Tauriyah itu kelihatannya secara zahirnya bohong, tapi secara ininya secara asli tidak bohong. Nah, tauriyah kapan dipakai? Ketika terancam, ya. Jangan dipakai ketika dalam keadaan biasa gitu. Udah mengaji belum? Udah Ustadz mengaji tadi. Nah, gitu. Maksudnya udah ngaji ya, yang penting semuanya ngaji, meskipun kita baca qul huwallahu ahad kan ngaji namanya. Nah, maksud Ustadz kan apa di sana itu? Udah ngaji ini belum kan gitu maksud Ustadz. Nah, itu namanya tauriyah. Lah itu si raja ini ngambil Siti Saroh. Nah, ketika sudah berada di ini di kasur, wayazubillah ya. Siti Saroh berdoa ketika itu kepada Allah untuk dilindungi. Benar ketika itu. Ketika raja itu mau, ya langsung raja itu kesakitan, sakit, nggak bisa menyentuh Siti Saroh. Kemudian doakan kepada Tuhanmu semoga aku sembuh. Didoain oleh Siti Saroh, sembuh dia raja. Mau dideketin lagi gitu. Sampai 3 kali. Habis itu langsung, oh ini apa perempuan ini bukan perempuan biasa-biasa ini, nggak kaleng-kaleng. Nah, perempuan solehah lah. Jadi takut si raja ini. Akhirnya Nabi Ibrahim di apa namanya di ini versi Yahudi ya, dikasih budak. Ya, dikasih budak untuk meminta maaf kepada Ibrahim. Ya Ibrahim ini istrimu tuh. Bahaya kali nih kata si raja ini. Jadi dikasih Siti Hajar sebagai budak itu Siti Hajar. Budak bukan budak Ibrahim tapi budaknya Sarah. Budaknya Sarah. Nah, tapi yang benar tuh Nabi Ibrahim dikasih putrinya. Putri si raja itu. Dikasih Ibrahim, karena aku sangat salah kepadamu ngambil istrimu, ya udah saya kasih kau putriku. Nah, seperti itu. Nah, ini habis itu Siti Saroh ridho. Nabi Ibrahim itu ngambil Siti Hajar. Kenapa? Karena Siti Saroh itu udah tahu beliau itu udah tua, kemudian ya mandul. Ya. Tapi dari Siti Saroh itu benih-benih kecantikan, kegantengan itu diturunkan. Misalnya benih-benih Nabi Yusuf. Ya. Karena Nabi Yusuf dari Siti Saroh lah, Nabi Yusuf. Makanya keton-keton orang Yahudi itu ganteng-ganteng, ya. Ganteng-ganteng, putih-putih, ya. Karena dari Siti Saroh. Kalau orang Arab putih tapi nggak terlalu, ya. Karena ada campuran dari Mesir, ya. Ada campuran Mesir. Kalau orang Mesir itu nggak terlalu putih, nggak terlalu ini, ya. Itu orang-orang Mesir. Lanjut. Ya itu orang Mesir ya, keturunan Arab itu berarti campuran apa Arab berarti? Campuran Mesir sama Irak. Ya, orang-orang Arab. Indonesia Allahu alam campuran ini kayaknya Aling Dharma sama Cuko Tingkir, Allahu alam. Ya. Syahri Ramadan ya, diturunkan ayat ini, nanti diwajibkan berpuasa di situ. Wa qad shoma Rasul sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Rasul berpuasa cuma 9 Ramadan doang. Rasul berpuasa cuma 9 Ramadan doang. Ya bener lah, kan 2 Hijriah diturunkan. Sedangkan Rasul meninggal pada tahun Ayo tahun berapa Rasul meninggal? 14? 12 apa 13? 11. 11 Hijriah Rasul meninggal. Ya, 11 Hijriah. Masa idola kita ya Ronaldo aja kita tahu lahirnya. Iya, masa Rasul kita nggak tahu lahir meninggalnya? Tahu lah. Ya, 11 Hijriah, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah Rasul meninggal. Coba 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah Rasul meninggal. Rasul dilahirkan 12 Rabiul Awal, terus nggak ada Hijriahnya, kalau itu kan belum ini. 571 Masehi, tahun gajah. Nah, itu. Ya, 9 ini ya, 9 kali Rasul ini. Karena 2 Hijriah 11 kurang 2 berapa? 9. Ya, 9 kali Rasul puasa. Ya, kemudian di sini dikatakan juga kulluha nawaqis. Yang 9 itu semuanya kurang. Maksudnya itu kurang apa? Tis'atan wa ishrina yauman. Cuma 29 hari semuanya. Beliau berpuasa dalam 9 kali itu setiap tahun itu cuma 29 hari Ramadan itu illa wahidan, kecuali satu doang, satu bulan doang yang penuh 30. Selainnya itu 29. Makanya bulan Hijriyah itu kurang ya dibanding bulan Masehi. Kalau bulan Masehi itu ngelihat matahari, kalau Hijriyah lihat bulan. Bulan itu kalau Masehi ada 31 kan? Ada 31, 30. Nah, kalau Hijriyah nggak ada 31. Yang ada 29, yang ada juga 30. Masehi juga ada 28.
Kapan itu? Februari. Ya, 28. Nanti kalau udah setiap 5 tahun sekali ada namanya tahun kabisat. Kalau Februari itu nanti tanggal 29. Makanya orang yang lahir tanggal 29 Februari, orang yang memperingati lahirnya 5 tahun sekali. Karena nggak ada lagi. Nanti tahun depan nggak mungkin dia lahir tanggal 29. Nggak ada tanggal 29 Februari kecuali itu sebutan tahun kabisat. Ya, itu Masehi ya. Ini kata Rasul 30 hari cuma sekali dalam hidup beliau. Selainnya itu 29 hari. Kalau kita gimana? Pernah ngitung nggak kira-kira berapa kali antum 29 hari? Nah, dan seterusnya. Kayaknya kebanyakan 30 gitu ya. Allahu a'lam. Syahrul Ramadan ya, huwa syahrut tasi' min asyhuril arabiyyah, itu adalah bulan ke-9 dari bulan Arabiyah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadin Awal, Jumadin Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan. Muharram artinya apa? Muharram diharamkan melakukan hal-hal yang buruk di sana. Muharram. Safar itu artinya kosong. Di sana itu orang-orang Arab pada bulan Safar kosong rumahnya. Kenapa? Pada pergi merantau ke sini. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, kalau musim dingin dia pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke Suriah. Gitu. Kosong rumah-rumahnya. Disebut dengan bulan Safar dan seterusnya lah ya, nanti panjang ceritanya. Wahwa Abdul Syuhur ya, jadi bulan yang ke-9 bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Wasumya Ramadan, dikatakan Ramadan qila li annahu indama wada'al arabu asma'a syuhur ya, karena dia itu syiddatul har. Karena Ramadan itu artinya adalah syiddatul har, panas sekali. Pada bulan Ramadan artinya adalah panas sekali. Jadi Ramadan itu artinya panas sekali. Tapi Ustadz kalau Januari gimana Ramadan Januari? Kan nggak panas di Indonesia. Maksudnya panas di sini. Coba cek aja. Kalau anda selesai puasa bisa kepanasan tubuhnya. Tubuhnya itu panas. Ustadz aja belum Ramadan kemarin udah panas ini, udah demam. Dan nggak gitu maksudnya. Panas membakar dosa. Membakar dosa. Ya, maka di sini katakan, kenapa dikatakan syiddatul har? Li'annahu yarmiduz dzunubah. Karena dia itu membakar dosa-dosa. Ya. Dia membakar dosa-dosa manusia, ya. Dosa-dosa kita dibakar sehabis-habisnya. Makanya nanti tanggal 30 Ramadan alias 1 Syawal kita menyebutnya Idul Fitri, ya. Idul Fitri. Id itu kembali, fitri itu makan. Kembali makan. Atau kalau dikatakan oleh ulama juga Idul Fitri artinya adalah kembali suci. Fitrah, kembali ke suci. Kenapa? Karena dosa udah kebakar itu 30 hari. Dibakar dosa-dosa kita. Akhirnya nanti pas sudah tanggal 29 bersih. Ya, habis itu baru buat dosa lagi katanya. Enggak. Habis itu baru mereka ya itu kita salam-salaman halal bihalal. Indonesia cuma halal bihalal cuma di Indonesia ya. Halal bihalal cuma di Indonesia. Ya, kenapa halal bihalal cuma di Indonesia? Ya karena kita terkenal sosial ya. Kalau di Arab nggak ada halal bihalal ya. Yang ada itu setiap hari orang minta maaf ya. Tapi di Indonesia itu gengsi orang minta maaf setiap hari. Karena karakter orang Arab dan orang Indonesia jauh bedanya. Kata Ustadz Haris ya, beliau mengatakan di Arab aku berantem sama orang Sudan, kata beliau. Beliau kan nggak terlalu gede kan, nggak terlalu tinggi, kecil. Orang Sudan tinggi itunya badannya. Ya, badan tinggi sudah kekar ini, berantem sama berantem. Akhirnya beliau ya jelas lah siapa yang menang kan, siapa yang menang jelas. Orang Indonesia lawan orang Sudan gimana itu? Kayaknya gini-gini dong orang Sudan. Nah ini kita ya, orang Sudan tuh tinggi-tinggi. Tapi setelah itu hebatnya ya orang-orang bagian sana, orang Arab berantem sore hari, malamnya udah salaman. Maaf ya, habis mukul ya, itu pukulan masih kayaknya level ini, tapi mohon maaf ya, gitu. Kalau orang Indonesia ya berantem sore hari berantem, nanti puasa 3 tahun lagi baru dimakan. Ya. Itu karakter kita ya, bukan pendendam lah istilahnya sulit untuk melupakan gitu orang Indonesia itu.
Makanya dibuatlah setiap tahun ada namanya halal bihalal. Ya, karena biar segengsi-gengsinya kita kalau halal bihalal biasanya itu langsung mau maafin. Halal bihalal ya Bang, yuk. Nah, apalagi ke orang tua. Biasanya ke orang tua itu gengsi juga anak-anaknya yang minta maaf. Sahih? Atau gimana? Siap ini antum minta maaf ibu, kesalahan saya setiap hari gini-gini. Ya, biasa di bulan Roma di Syawal itu biasanya mohon maaf Bu, banyak dosa-dosa awak. Nah, gitu. Atau pada teman-teman, biasa kan buat itu caption, mohon maaf lahir dan batin. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, kalau ada dosa-dosaku maafkan. Itu cuma ini doang, cuma ya gitu. Tradisi tapi Masya Allah ya. Setiap tahun dibanding tidak sama sekali itu loh maksudnya. Ibadah tidak sama sekali. Biasa orang-orang pendendam kalau udah bulan Syawal alias Idul Fitri, ada ridho-ridhonya dikit lah. Ridhonya dikit, kecuali hutang ya, agak sulit ridhonya kalau hutang. Yang kayak dosa-dosa ya mukul ini, nyakit-nyakitin itu masih inilah ya. Tapi jangan nggak usah minta maaf sama mantan ya, nggak usah minta maaf sama mantan. Nanti udah dimaafin, balik lagi lah dia, nggak usah ya. Ya itu pendamlah mantan di kuburan ya, nggak usah balik lagi ya, itu dikatakan karena dia itu membakar ya. Kemudian fadilatus shaum, fadilah puasa. Kita ke fadilah puasa. Sebelum kita melakukan apa-apa kita tahu fadilahnya dulu biar kita tuh semangat ya. Karena kita kan ya levelnya itu bukan level wali Allah lah ya. Kita level ya pekerja aja lah, pekerja. Kalau kita tahu biaya ininya, omsetnya baru kita kerjakan kan gitu. Kenapa kita lakukan ini? Surga Pak Ustadz, surga itu luasnya selangit dan bumi. Lumayan. Nah, gitu. Terus kalau kita tuh derajatnya budak, kita beribadah gara-gara apa? Takut neraka. Kenapa melakukan ini? Bahaya kalau gak lakuin neraka kekal di dalamnya nanti. Bahaya nanti dipalu sama malaikat di dalam kubur nanti. Nah, gitu. Kalau kita gimana kelasnya? Takut neraka apa pengen surga? Pengen Allah lah ya, pengen Allah. Tapi seandainya surga lenyap, tiba-tiba bisa diumumin sama malaikat Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata surga udah hilang katanya, habis gempa bumi surganya. Terus neraka habis padam kemarin, ada PDAM salah naruh pipa, terhapus semuanya api neraka. Nah, kira-kira ada nggak yang mau puasa? Surga udah ini nih, udah hancur tuh. Kemudian neraka itu udah padam. Nah, kira-kira putra disuruh puasa oleh Allah, puasa nggak? Insya Allah ya. Atau ngapal Quran, surga udah hilang loh, neraka udah ini, ngapal Quran mau nggak? Mau. Oke. Iya, seperti itu. Tinggal tanya aja, saya itu di mata Allah itu bagaimana sih diri saya di mata Allah? Tinggal kita tanya diri kita, aku melakukan ibadah ini gara-gara apa? Takut neraka ya, berarti ya benar juga takut neraka ya. Benar juga kita beribadah takut neraka juga benar, tapi kualitas kita kualitas budak ya. Kalau nggak melakukan disiksa nanti. Kalau saya melakukan sesuatu gara-gara pengen dapat pahala, pengen dapat surga, benar juga. Tapi kelas kita kelas pekerja. Pekerja. Apa istilahnya itu karyawan. Nah, kalau saya beribadah karena Allah semata, saya tidak mengharapkan surga dan juga tidak mau masuk neraka. Tidak mengharapkan neraka, itu adalah derajatnya kepada apa? Cinta kepada Allah. Itu disebut dengan wali min auliya illah. Kapan kita derajat ke sana? Kenapa kamu puasa? Karena Allah menyuruh aku. Masya Allah, bayangkan Allah yang menyuruh, yang menciptakan langit dan bumi yang menyuruh aku. Masya Allah. Nah, itu derajat kita masuk kepada wali min auliya illah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Makanya ada syair Abu Nawas. Gimana syairnya Abu Nawas? Ilahillas firdau. Gimana? Ilahillas firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Nah, itu. Ya Allah, aku tidak pantas masuk ke surgamu. Nah, ngeri kali doanya Abu Nawas. Aku tidak pantas masuk ke surgamu. Aku tuh hina. Tapi aku juga nggak kuat masuk ke nerakamu. Mau kemana terus kan gitu pertanyaannya. Aku tidak pantas masuk ke surgamu, tapi aku tidak kuat masuk ke nerakamu. Apa lanjutannya? Wala aqwa 'alan naril jahimi. Terus
Bitauba, lupa juga itu. Itu syair Abu Nawas itu ya. Bayangin Abu Nawas berdoa pun pakai gitu ya, pakai taktik ya. Abu Nawas berdoa pun pakai taktik. Abu Nawas itu adalah penasehat dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat cerdas, sangat cerdas. Pernah beliau mau dikeroyok sama orang. Abu Nawas mau dikeroyok sama orang. Dikejar-kejar dia. Melarikan diri di sebuah atas rumah. Kemudian apa katanya? Kullu jam'in mu'annasun. Setiap yang banyak itu perempuan. Langsung diam semuanya. Setiap yang banyak itu perempuan. Kalau kamu banyak lawan saya berarti kamu perempuan. Gitu. Gimana? Pokoknya nggak ada yang ngainin ini Abu Nawas ya. Kalau di zaman Nabi namanya Nuaiman ya. Ada karakter orang itu. Di setiap tempat pasti ada. Di Mahat sini pasti ada ya. Setiap tempat pasti ada. Pasti ada yang sifat-sifat kayak gitu, kayak ceria, bawaannya pengen menghibur, bawaannya ya itu. Abu Nawas seperti itu. Harun ar-Rasyid sering ketipu ya. Sering ketipu nih. Bahkan doanya pun bayangin aja doanya Abu Nawas, ya Allah aku nggak kuat aku nggak pantas di surga, aku nggak kuat juga di nerakamu. Nah, kan bingung juga malaikatnya itu. Ya. Antum berdoa juga boleh seperti itu, ya Allah, aku nggak pantas dapat 5 miliar ya Allah. Tapi aku juga nggak pantas kayaknya dapat 100 juta. Ya di tengah-tengah itulah, misalnya gitu. Ya Allah, aku nggak pantas naik Ferrari ya Allah. Tapi aku juga nggak kuat naik Supra. Gitu. Begitu. Nggak apa-apa tuh doa kayak gitu ya. Doa terserah itulah doa ya. Ya Allah, aku nggak sanggup menikah dengan anak raja. Gitu. Aku mungkin nggak cocok buat dia ya Allah. Ya. Tapi aku juga nggak kuat jauh dari dia. Nah, gitu. Hanya antum nanti diundang di pelaminan biar antum deket. Ya, sama. Ya, seperti itu. Di sini fadilah puasa ya. Ayat wal ahadits katsiratu min dzalik. Banyak sekali ayatnya. Wa minhu qaulu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surah apa ini? Al-Haqqah ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Artinya apa? Saya lupa ini. Al-Haqqah. Kulu washrabu, makan dan minumlah dengan puas dengan apa yang kalian lalui pada hari-hari yang lalu. Ini di surga ya. Ini biasanya kalau imam-imam Haramain baca ini bisa nangis ya. Biasa nangis. Apalagi pas ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Itu pada nangis biasanya. Yang sering nangis itu Syekh Hadi Rifai. Nangis itu masa ini. Kalau surga kita disunahkan berdoa ya ketika kita membaca ayat surga. Berdoa ya Allah jadikan aku menjadi ahlinya ya Allah. Menjadikan aku menjadi ahlinya. Itu ketika ini kulu washrabu, makanlah dan minumlah hani'a. Hani'a itu artinya apa? Hani itu dengan baik-baik ya dan menikmati. Makanya kalau kita bilang selamat menikmati, bahasa Arabnya apa? Hani'an mari'a. Selamat menikmati hani'an mari'a. Bima aslaftum, dari apa yang telah engkau lakukan dulu puasa. Makanya orang nanti berpuasa dapat nanti makan minuman dari surga Royan. Semoga lah ya yang sering puasa Senin Kamis masuk ke surga Royan. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau puasa Ramadan gimana Tat? Ya Royan juga lah. Ya surga Royan ya. Insya Allah kita melihat makanan surga saja dia disebut-sebut dalam hadis itu, masya Allah ya, nggak kebayang ya, nggak kebayang. Di surga ada pohon namanya tuba. Ada pohon namanya tuba. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum husnu ma'ab. Itu pohon tuba dalam hadis yang sahih itu orang mengelilinginya 100 tahun nggak nyampe-nyampe. Tebel ininya, batangnya. Ngeri ya. Gimana buahnya? Kan gitu pertanyaannya. Pohonnya saja segede gitu, gimana buahnya? Insya Allah ya. Itu bayangin surga itu. Makanya kata seorang ini ahbab ya, mau tablik makna begini. Cara kita mengetahui kita itu akan masuk surga dengan kita itu emang ahli neraka. Kita akan kecium bau surga itu meskipun kita masih di dunia. Contohnya orang naik gunung. Sebelum dia nyampe ke puncak, dia udah mencium bau-bau
puncak itu gitu. Ada rasa dalam hatinya itu kayak bentar lagi puncak nih gitu. Dan orang ahli neraka dia udah mencium gitu. Sama dengan surga, cara kita mengetahui kita ahli surga ketika kita menyebut surga atau apa itu kayak kebayang gitu, udah kayak rindu banget, rindu sekali gitu. Karena ada orang dibahas-bahasin surga, masih surga tuh begini, Allah, nah gitu biasanya. Tapi kalau di surga, masya Allah ya, kita di sana ada lihat makan minum, ada kijang, ada kelinci, yang paling penting ada bidadari, nah gitu. Yang paling penting ada bidadari, ya. Nggak ada apa-apanya lah sama wanita dunia. Antum sabar-sabar dulu lah, nggak usah pacar-pacaran. Masih ada bidadari di surga itu. Ada namanya nanti pemimpin bidadari namanya siapa? Ainun Mardiyah. Ainun Mardiyah. Dalam riwayat dikatakan ada seorang sahabat meninggal. Tiba-tiba dia ketemu sama perempuan paling cantik, nggak pernah dilihat, waduh paling cantik kecuali wanita itu. Kemudian dia itu mengatakan, apakah engkau kemudian naik lagi, ketemu perempuan lagi, lebih cantik 10 kali lipat dibanding si ini. Qul Ainun Mardiyah, bukan. Aku ini pelayannya. Sampai naik, nah ketemulah Ainun Mardiyah. Jadi kalau kita lihat nikmat-nikmat surga itu kan nggak ada apa-apanya dengan ujian Allah pada kita zaman sekarang ini. Nggak ada apa-apanya. Karena kalau umat yang lain yang Kristen non Muslim enak banget mereka ketika apa? Ketika nafsu mereka naik, gampang aja pergi ke hotel, selesai. Benar kan? Pergi ke ini, selesai. Kok benar katanya? Iya, seperti itu kalau orang non Muslim. Kalau kita lagi ampernya lagi naik misalnya, mau kemana antum? Mau kemana? Tahan, ya tahan. Kalau antum meninggal, Ainun Mardiyah menanti. Ya. Ainun Mardiyah menanti. Kekuatan antum 70 kali kekuatan kuda. Nah, itu. Ya. Bahkan ada seseorang, ini bercanda. Di surga itu orang nggak akan berpakaian, semua akan telanjang. Loh, kok bisa? Bukannya di surga itu kita akan mempunyai pakaian ini. Gimana antum mau pakai baju? Katanya. Sana antum kekuatannya 70, kekuatan kuda, bidadarinya 70. Nah. Udahlah, nggak usah dibahas. Ya. Antum ketika sumpek dalam beribadah, ketika lagi istilahnya itu kurang mood dalam beribadah, dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, antum bayangkan nikmat surga itu. Antum bayangkan nikmat surga, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Dengan ujian kita ini nggak ada apa-apanya. Ya. Bayangin aja di surga antum dikasih semua kenikmatan dari kenikmatan. Jadi ketika kita lihat orang-orang kafir mendapat kenikmatan di dunia, misalnya dia bisa pacaran, dia bisa semuanya dia lakukan, makan bab satu, makan semuanya bisa dimakan, semuanya di ini. Jangan iri sama dia, langsung bayangkan. Ya Allah, gimana nanti biarkan dia bernikmat di sini tapi aku nikmatnya di surga. Bayangin itu, ya. Antum pakai mobil di surga. Mungkin di surga nanti mobilnya mobil apa? Mobil terbang, ya. Iya, di dunia aja pesawat, masa di surga nggak ada pesawat, kan begitu. Di surga, di dunia ada mobil terbang, ada taksi terbang di Dubai, masa di surga nggak ada taksi terbang gitu. Ustaz nggak bisa berenang di sini, nanti berenang di mana? Di Jannatin Tajri min Tahtihal Anhar. Nah, bahkan ditafsirkan Jannatin Tajri min Tahtihal Anhar itu ada empat aliran sungai, namanya sungai Nil, sungai Efrat, sungai Tigris namanya, sama satu lagi Ustaz lupa. Nah, itu sungai-sungai di surga. Ada juga sungai Madu, sungai Arak. Antum puas di sana, sungai Arak, sungai susu, sungai apa lagi itu? Sungai Madu kan udah tadi. Nah, apa di surah itu, surah Muhammad, ya. Fiha anharum mimma in ghairi asin, ya, yang enggak asin, maksudnya itu ya yang tawar. Oh, pokoknya Ustadz ingat banget ini, mimpi ketika itu Ustadz lagi nyedel sesudes sambil tidur, tiba-tiba dengan sesudes ngaji tiduran, nah, gitu. Pas tidur, ini puasa ini, jadi Ustadz nggak akan ngarang-ngarang ya. Itu Ustadz tiba-tiba di sebuah danau, indah banget danau itu, indah banget. Ustadz disuruh masuk ke danau itu,
dan merasakan kaki satu dingin ketika naik ke ke danau itu. Tiba-tiba bangun habis itu, masya Allah ya. Biasa kan gitu mimpi, udah mau menikmati bangun gitu. Soh katanya. Ya, alhamdulillah menikmati itu, maksudnya itu benar nikmat banget rasa itu dalam mimpi, nikmat banget rasa dalam mimpi. Itu danau yang sangat indah banget bisa lihat dalam mimpi. Masalahnya bangun-bangun masih kedengeran Syekh Sudes ngaji. Nah, makanya kalau untuk tidur setel lah Quran, Syekh Sudes, ini. Yang disetel DJ. Siapa yang akan mimpin kalau DJ nanti ya? Itu. Setel Quran. Antum bermimpi, pasti mimpi antum indah itu kalau dengar Quran. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian lagi pahala bagi orang yang berpuasa di sini dikatakan wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala annahu qol. Ya, dari hadis qudsi. Apa artinya hadis qudsi? Qudsi hadis yang langsung Allah sendiri yang berbicara gitu. Apa Allah sendiri yang berfirman? Annahu ta'ala qol kullu hasanatin bi'asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan itu dibalas 10 kali. Ya, man jabil hasanati falahu 10 amsalha. Ya, 10 kali ila 700 dhi'fin sampai 700 kali lipat. Illa siyam kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bihi, dan dia itu untukku dan aku akan membalasnya. Riwayat dari Imam Malik fil Muwatta wal Bukhari fi Kitab Shaum, dalam riwayat hadis 1904. Siapa yang setiap kebaikan akan mendapatkan pahala, akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Nanti ada di Arba'in Nawawi kayaknya. Ya Allah, ngeri banget ya. Pahalanya puasa. Besar banget, maksudnya itu nggak dihitung, itu loh maksudnya. Nggak dihitung. Artinya apa nggak dihitung? Unlimited. Pahala dari puasa itu unlimited. Tidak hanya puasa Ramadan ya, puasa yang lain juga. Unlimited. Kalau mau dapat pahala unlimited, puasa. Fahuwa li. Puasa ini nanti pahalanya itu kayak sebagai surprise dari Allah nanti pas hari kiamat. Surprise. Surprise dari Allah. Maksudnya apa? Allah langsung yang membalas gitu loh. Kan ada pahala-pahala langsung malaikat yang ini kan, yang tulis, yang gini. Kalau ini puasa, Allah sendiri yang membalas. Bayangin saja misalnya nih di BMS. Kalau kita melakukan apa-apa dikasih sama Pak Aldin, ya 5 potong roti misalnya, atau 5 biji kurma. Tiba-tiba ada satu amal lakukan langsung Pak Suheli Kala langsung yang memberikan. Gak mungkin belum berikan ya kayak kurma 5 biji, pasti lebih dari itu. Milik dari BMS ini Pak Suheli Kala. Ya. Apalagi yang pemilik segalanya, Allah Subhanahu wa taala, orang berpuasa insyaallah. Makanya antum yang lagi lemes-lemes puasa, bayangin ya. Ini Allah yang ngasih door prize nanti di hari kiamat. Puasa Senin ada door prize-nya 1. Puasa Kamis door prize lagi. Door prize. Berapa banyak ini antum kado door prize-nya. Nah, kalau bahasa orang Cina itu apa? Anpao. Kenapa enggak orang Cina itu ngasih kita ya anpao? Ya, kan kemarin Imlek dia. Ya, anpao ya. Banyak banget Masya Allah ya. Ini enggak ada ruginya orang berpuasa ini. Pertama dapat kenikmatan sehat badan dan seterusnya, juga dapat kenikmatan dari Allah. Ini paling besar ya, Allah yang membalas, ini paling besar karena enggak disebut pahalanya, artinya itu unlimited, enggak bisa dihitung ya. Wa fil hadis dikatakan man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ati amin. Hadis riwayat An-Nasa'i halaman 174 ya. Siapa yang berpuasa di jalan Allah, Allah menjauhkan darinya jahanam. Masirata mi'ati amin. Sejauh perjalanan 100 tahun. Sejauh perjalanan 100 tahun. Ada yang pernah keliling dunia? Globe. Ada YouTuber Indonesia yang di dunia, masih belum keliling dia.
masih bentar lagi bisa sampai. Diameter bumi ini 13.000 kilometer. Diameter bumi ini 13.000 kilometer. Itu berarti kita diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan 100 tahun perjalanan. Ya. Maksudnya apa ya? Karena neraka itu bayangin aja, belum masuk ya orang ke neraka itu udah kerasa ininya, panasnya. Nggak percaya, coba aja. Antum nggak usah menyalain kompor 5, halu 2, 3, 4, 5. Nggak usah antum di depan ini ya, semeter aja. Nah, panasnya bukan main lah itu. Nah, apalagi neraka. Neraka itu warnanya bukan merah, bukan hijau, bukan biru, tapi hitam. Iya, hitam. Karena kalau merah, ini dalam ilmu fisika ya, panas api itu tergantung warnanya. Kalau merah paling bawah, ya 100 derajat. Biru itu juga lebih tinggi pada merah. Makanya kalau antum pakai gas dengan kayu bakar, lebih duluan mateng air antum kalau pakai gas. Kenapa? Karena apinya biru. Tapi tergantung ininya sih, tergantung kompornya. Kalau kompornya itu Miyako atau apa namanya itu? Apa? Rinnai, apalagi nama kompor? Kok namanya? Samsung. Emang ada Samsung kompor? Oh, ada juga kompornya ya. Itu biru dia biasanya. Tapi ada kompor-kompor yang nggak terkenal ininya. Yang kompor itu loh, yang cintailah produk Indonesia. Apa namanya itu? Itu kompornya nggak terlalu ini. Makanya tuh kalau beli kompor tuh yang biru ininya, nyala apinya. Nah itu biasanya lebih cepat matangnya karena lebih panas. Nanti ada namanya putih lagi, ya putih cahaya apa namanya apinya putih. Nah yang paling besar itu hitam, ya paling panas deh kalau udah hitam. Ya seperti itu. Bayangin aja ahlu neraka ditaruh di tempat yang seperti itu. Makanya dikatakan ada seseorang dalam hadis sahih, ada seseorang nanti di hari kiamat akan membayangkan dia dari kecil sampai mau mati dia menderita aja kerjaannya, nggak pernah setiap hari itu kecuali dia menderita. Oh ya kerjanya menderita aja, dia paling menderita mungkin di dunia ini. Tiba-tiba pas di akhirat ditaruh di surga bentar doang. Habis itu ditanya, apakah aku pernah mendapatkan penderitaan di dunia? Dia mengatakan kenapa? Saya tidak pernah merasakan penderitaan di dunia ini. Kenapa? Habis melihat surga sebentar doang. Dan kebalikannya, ada orang dari kecil udah jadi anak sultan. Dari kecil, pokoknya dia itu mungkin jalannya itu nggak pakai kaki, tapi pakai robot mungkin. Pembantunya mungkin mandiin dia, nggak usah dia mandi, langsung pokoknya saking ini ya mungkin bahagianya. Dari kecil sampai dia mau mati, bahagia aja kerjaannya, nggak ada ngalahin kebahagiaannya kecuali dia. Tapi dia masuk neraka. Lalu di situ dicemplungkan ke neraka, bentar doang kayak teh itu, cing, naikkan lagi, tak. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dunia? Saya tidak pernah merasakan kenikmatan dunia sedikit pun. Artinya apa? Orang yang dicelupkan ke neraka itu orang yang nggak ada ininya, nggak ada rasanya kenikmatan dunia itu yang pernah dia rasakan kemarin. Dan orang yang menderita di dunia, puasa, ngapal Quran, bangun malam, menahan ngantuk, diomelin ustadz, suruh berdiri, dibotakin misalnya. Karena ini punya banyak penderitaannya. Dimasukkan ke surga bentar doang lihat bidadari. Masya Allah. Gitu. Nggak ada rasanya ini penderitaan itu. Nggak ada rasanya ujian itu. Makanya ketika antum lagi suntuk-suntuknya bayangkan itu. Ahli neraka itu sedetik dia ditaruh di neraka itu nggak ada rasanya nikmat dunia itu. Berarti perbandingan antara penderitaan 1 detik di neraka itu lebih besar dibanding seluruh kenikmatan yang bisa kita raih dari sejak kita kecil sampai kita mati di dunia ini. Ayo. Tapi ada orang yang menukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Wa iyadu billah. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Wa fil hadisi aidan dikatakan dalam hadis juga lis-shaimi farhatani, ya. Untuk orang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ini sangat inilah ya. Idza aftara fariha, apabila dia berbuka dia senang. Ya, apabila dia berbuka dia senang. Karena kenikmatan terbesar bagi orang berpuasa ketika dia berbuka. Karena makanan paling enak bukan makanan dari restoran siapa namanya ini? Silbi namanya ya. Yang itu garam-garam begini itu loh. Ada yang tahu? Ya. Apa siapa namanya? Salbi namanya itu. Mr. Salbi. Dia tuh biasanya tuh ini orang Abu Dhabi.
Nah, itu restoran paling terkenal di dunia itu. Restorannya. Bukan itu yang paling enak. Atau di Indonesia bukan makanan dari Chef Juna atau Chef Arnold. Oh, saya tahu aja nih. Chef Renata. Atau siapa yang lebih dari itu yang bisa masak? Bukan Chef siapa yang terkenal juga di Indonesia? Ya, Chef Oh, Bang Jensen atau Bobon Santoso. Bang Bobon dari Islam aja dia Bang Bobon. Ya. Bobon, bukan itu yang paling enak, tapi yang paling enak itu makanan ketika disantap waktu berbuka. Cek aja, antum minum air sumur, tapi antum minum waktu berbuka, itu lebih nikmat dibanding orang yang minum le mineral meskipun ada manis-manisnya. Diminum tapi bukan waktu puasa. Akan lebih nikmatan yang ini, air sumur itu. Nah, itulah gambarannya. Karena kaidah dalam kehidupan, lalu antum harus pegang kaidah ini. Dan selama hidup itu harus pegang kaidah ini. Al-lazzatu wa mal lazzatu illa ba'da ta'ab. Dalam kaidah. Wa mal lazzatu illa ba'da ta'ab. Dan tidaklah kelezatan itu kecuali setelah apa ta'ab itu? Penderitaan. Dimanapun antum berada, pasti kaidah ini akan muncul. Kaidah ini akan muncul. Makanya kalau antum pengen dapat kebahagiaan, gampang caranya. Menderita dulu. Menderita dulu, antum akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini ya, kecuali harus ada penderitaan. Kecuali harus ada penderitaan. Harus antum capek dulu sholat, baru antum merasakan nikmatnya. Antum capek dulu bekerja, ingin sawit, lu dapat kebahagiaannya. Antum capek dulu menunggu dia sebelum halal. Loh, siapa? Baru itu kerasa nikmatnya. Iya. Ini udah ya gitulah, sampai sana aja. Seperti itu, dimanapun antum berada, kaidahnya cuma seperti itu. Nggak ada yang lain kaidah. Tidaklah kelezatan kecuali setelah penderitaan. Itu harus pegang. Jadi rumusnya antum pengen bahagia, antum menderita dulu. Berarti orang yang nggak mau menderita, orang yang nggak mau bahagia. Dan kaidah lagi, Allah akan memberikan kenikmatan pada manusia lebih banyak dibanding penderitaan. Ya lagi, Allah akan memberikan kenikmatan di dunia ini lebih banyak dibandingkan penderitaan. Ustaz tanya Kapi, kira-kira dari umur sekarang, dari sejak sampai sekarang, lebih banyak menderita apa bahagia? Semiskin-miskinnya orang pasti lebih banyak bahagianya. Sahih? Ya menderitanya sakit gigi. Bentar doang, habis itu dicabut giginya udah bahagia lagi. Bentar doang itu. Tapi manusia biasanya kalau dia udah menderita sebentar doang, udah dikatakan apa? Kayaknya saya paling menderita di dunia ini. Nah, itu udah kaidah-kaidah dunia itu. Ya. Alias bahasa kita itu sunnatullah ya, sunnatullah. Kemudian wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Kemudian yang kedua, kenikmatan kedua itu bertemu dengan Allah. Insyaallah ya. Bertemu dengan Tuhan kita itu adalah kenikmatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, raja di raja. Kata orang sekarang itu raja di raja. Atau bahasa sininya apa? King of the king. King of the king. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa Spanyolnya apa? Los Galacticos. Los Galacticos. Los Galacticos. Kalau bahasa apanya? Pokoknya itu aja lah. Kalau bahasa Lomboknya nenek kaji Allah Ta'ala. Nenek kaji Allah Ta'ala. Kalau bahasa Jawanya Gusti Allah. Gusti Allah. Kalau bahasa Medan Paras, mana Paras? Marit. Bahasa Medannya apa? Allahu a'lam. Ya, itu bertemu dengan Allah ya. Insyaallah ya. Malaikat Jibril saja, Malaikat Jibril ketika sudah nyampe ke Sidratul Muntaha itu belum berhenti. Tidak berani sampai ke sana. Ya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Nas'alullaha al-jannah wa laqiyana rabbana. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wafil hadis kadzalik, dan juga hadis seperti itu juga dikatakan apa? Somtus shaimi tasbihun.
Somtus shaim tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Akhrajahu ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus, ya. Apa katanya? Diamnya orang berpuasa adalah tasbih. Ya, kemungkinan hadisnya doib ini ya, kemungkinan hadisnya doib. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya juga ibadah. Ya, jangan dipahami tidur ibadah, tidur kerjaannya. Kayak gitu. Tidurnya aja ibadah gitu loh, dipahaminya kayak gitu. Tidurnya aja ibadah, apalagi setoran 5 halaman setiap hari puasa. Ya. Wa du'auhu mustajabun, doanya itu mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, dan juga amalnya itu dilipat gandakan. Ya. Diamnya orang berpuasa itu tasbih, ya. Tidurnya adalah ibadah. Kemudian dalam riwayat Ahmad dikatakan juga asyamu junnatun, ya, puasa itu adalah perisai. Hasinun minan nar, benteng dari neraka. Ya, puasa itulah perisai, ya, perisai. Kenapa dikatakan perisai? Ini bahasa orang kalau puasa nggak berpikir maksiat loh, nggak berpikir maksiat. Kenapa aku nggak bohong? Lagi puasa. Nah, gitu. Kenapa nggak berkata kotor? Masih puasa. Nah, refleks kepalanya itu mengatakan, kenapa nggak gosip lagi? Kan puasa. Nah, gitu. Ramadan akhi, nanti pas berbuka baru kita lanjutkan. Ini soim, ya itu. Jadi benar, antum cek aja. Antum ketika berpuasa ada remnya. Mau melakukan maksiat ada remnya. Ya. Ada orang main judi waktu puasa. Ada juga ya. Yang ini loh, yang Islam main judi waktu puasa. Biasanya di kampung Ustaz itu banyak yang minum inilah ya, minum apa namanya, tuak. Tuak itu loh dari pohon aren itu. Itu diminum lah ya. Tapi pas puasa sepi loh tempat itu. Tempatnya itu sepi. Pada puasa yang minum. Ya. Meskipun nggak sholat. Banyak yang kayak gitu di kampung Ustaz. Dia nggak sholat, tapi puasa. Gitu. Ya. Yang ya seperti itu ya. Kemudian ahkamus shaum, hukum dari puasa. Bab selanjutnya, hukum dari puasa. Hukumnya ada 4. Ya, di mana-mana sih hukum fikih, hukumnya ada 5 sebenarnya ya. Di sini 4. Pertama al-wujubu, wajib. Kedua sunnah, ketiga makruh, yang keempat haram. Hukum puasa itu ada 4, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Pertama yang wajibun. Ada 6 keadaan. Saya kemarin jelasin 4, di sini tambahannya 2, 6. Ada 6 yang wajib. Yang pertama apa? Shaumur Ramadan. Ya jelas lah Ramadan. Yang enggak puasa Ramadan dosa. Shaumur Ramadan. Kemudian yang kedua shaumul qada, puasa qada ya. Kalau puasa qada wajib. Kalau puasa kata ya puasa qada ya, mengqada puasa yang kemarin yang ditinggalin gitu. Misalnya perempuan lagi haid, biasanya dia qada. Istri ustaz enggak puasa karena ya itulah. Nah, jadi kalau antum lihat istri ustaz enggak makan, ya jangan bilang gua puasa ya. Ada kekhususan bagi perempuan. Enak banget perempuan. Lalu nanti dikodok ya, kalau nggak puasa itu dikodok. Shaumul kafarah nomor 3. Puasa kafarah. Kafarah itu puasa tebusan artinya. Kafarah itu tebusan. Seperti beda kafir tuh yang kafarah itu. Di sini itu menghapus kesalahan lah ya, tebusan. Seperti apa? Kafaratul qatl. Puasa kafarah bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Ada nggak puasanya orang membunuh tidak sengaja? Ada. Itu An-Nisa. Wa ma kanal mu'minuna wa ma kana mu'minuna liyafru kafah, bukan. Wa ma kanal ayaqtulu
mu'minan illa khoto'a wa man qatala mu'minan khota'an fatahriru raqabatin mu'minatin waliyatun musallamatin illa ahli illa ayyasadaqu sampai akhirnya itu famal lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi. Itu yang membunuh tidak sengaja. Misalnya nih si Fahri lagi nembak burung. Burungnya sih itu yang kena gitu. Mati dia. Ya, itu bukan membunuh, itu namanya mempertahankan diri. Enggak ada ininya kalau itu. Enggak ada dosanya, bahkan berpahala. Enggak kafaroh juga. Melindungi begal, datang nih begal. Antum tak inilah, antum mati surga. Antum mati membela diri, kalau antum membunuh masuk penjara di Indonesia. Ya. Karena kemarin di Lombok itu mati begal 2 dibuat masuk penjara dia. Di demo langsung kampung demo polisi itu. Langsung dibebasin. Ya, dia langsung dibebasin. Nah, itu kafaroh membunuh tidak sengaja. Pokoknya antum nggak sengaja lah. Kalau sengaja nafsu bin nafsi ya. Kepala dibalas kepala. Nyawa dibalas nyawa. Kalau untuk sengaja membunuh langsung ya penggal ya. Penggal. Tapi dengan syarat si keluarganya itu setuju untuk dipenggal, keluarganya si korban. Kalau keluarganya bilang nggak usah dipenggal, tapi kasih saya duit 5 triliun. Nah, disebut dengan diat. Diat. Itu antum kasih kepada keluarga korban sehingga antum nggak dibunuh. Nah, biasanya pembantu Indonesia banyak yang dikasih diat. Kemarin tuh ini ada pembantu dia membunuh anak majikannya. Karena ibunya Ustadz pernah bilang gini, saya seumur umur kalau ketemu anak Indonesia nggak ada yang senakalnya ini anak dari pembantu saya. Kenapa? Karena nakal banget katanya. Nakal banget orang-orang kecil-kecil itu yang di Arab. Itu udah bawaan kita kalau seandainya itu kalau misalnya ini udah saya ini, udah dililit itu ininya perutnya sampai ini mungkin. Saking ininya nakal-nakalnya. Nah, di Indonesia kemarin tuh ada yang membunuh anak majikannya. Ya hukumannya jelas lah ya. Nah, nyawa dibalas nyawa. Tapi kata ininya oke saya maafin, tapi dengan syarat kasih segini. Bisa diterapkan di Indonesia bisa, tapi ya gitulah. Karena kalau dipakai hukum seperti itu, jarang akan ada orang membunuh kalau pakai hukum Islam. Coba hukumannya misalnya dia membunuh orang, berpikir dia, kalau saya bunuh saya akan dibunuh. Nah, maka disebut dengan apa dalam Al-Quran? Walakum fil qisasi hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Gitu. Kenapa orang banyak membunuh sekarang? Karena mereka nggak takut penjara. Penjara di sana nikmat juga penjaranya. Gitu. Di penjara nanti dikasih diskon bebas. Gitu. Ya itu di Indonesia ya, membunuh nggak dimasukkan, nggak dipenggal ya. Kalau di Saudi atau di negara-negara yang menganut hukum Islam, udah langsung hilang kepalanya langsung. Tapi sekali tebas. Ada yang pernah melihat ini video dipenggal? Ustadz dikirimin sama bapak almarhum belum atau gitu. Di masjid Kisos namanya di Saudi itu sekali gini langsung pisah kepala sama jasad, nggak gerak lagi tuh loh maksudnya, nggak gerak lagi sini tuh badan itu nggak gerak, langsung diem, kepalanya langsung diem. Berarti cepat matinya orang dipenggal dibanding orang diracunin, disiksa, dilistrikin gitu. Ya apalagi kalau dilistrikin, kalau listriknya ini lama dia begini, dipenggal itu cepat matinya. Ya, itu hukum Allah itu pasti lebih ini ya, lebih manusiawi dibanding hukum manusia. Ini yang Amerika mengatakan nggak boleh ada hukum mati. Nah, dia listrik caranya, nggak pakai hukum mati penggal, pakai listrik dipakai. Kalau nggak pakai listrik pakai racun diminum sama orang berapa detik mati. Belum tentu dia mati tuh. Dari mana kita tahu dia mati? Mungkin bisa dia merasakan ini kan sakit dan seterusnya. Ya itu puasa kafaroh ya. Ada namanya kafaroh jima' ya, yang saya jelasin kemarin. Nah, seterusnya. Kemudian yang keempat, as-saumu fil haji wal umrati badalan 'aniz dzabhi fil fidyah. Ya. Puasa pada saat haji dan umroh nanti sebagai pengganti dari sembelihan. Sembelihan ketika dia fil fidyah. Itu surah ini, surah Al-Baqarah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Antum bisa lihat. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah.
Jadi katakan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu. Hadiyu itu adalah bahan sembelihan yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Dan seterusnya ya. Nanti kalau dia tidak mampu, di sini dikatakan berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kembali alias pulang. 3 hari di tempat haji, 7 hari waktu pulang. Itu wajib puasa itu. Kemudian yang keberapa? Kelima. As-shaumu fil istisqa idza amaral hakimu. Puasa pada saat istisqa. Istisqa itu waktu minta hujan. Tapi dengan syarat pemerintah itu memerintahkan. Kata Pak Prabowo, kepada seluruh rakyat Indonesia, puasa wajib. Nah, wajib kita berpuasa. Untuk istisqa. Ya, diperintahkan sama Amirul Mukminin. Atau di sini siapa bupatinya di sini? Nama kepanjangan yang ininya, nama pendeknya Pak Bupati. Pak Tahudin. Pak Tahillah ya. Ya, Pak Tahillah jadi Bupati Luwu mengatakan, besok seluruh rakyat Luwu dan sekitarnya puasa. Kita mau istisqa. Nah, wajib puasa, berdosa ya nggak puasa ketika itu. Nah, kalau diperintahin, tapi di Indonesia kayaknya nggak ada yang merintahinnya puasa ini. Pernah di Turki itu kemarin waktu Erdogan waktu kekeringan itu diperintahkan seluruh rakyat Turki itu puasa. Yang keenam, shaumun nazar, puasa nazar. Kalau aku bisa beli rumah ini, maka aku akan puasa 3 hari. Beli dia rumah, hilang ininya langsung wajib dia tuh berpuasa. Kemudian ke puasa sunnah selanjutnya. Tadi puasa wajib 6, sekarang puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama adalah shaumu Arafah. Shaumu Arafah, puasa Arafah. Puasa Arafah itu hari keberapa? 9 Zulhijjah. Jadi dikatakan wa yusannu shaumuhu li ghairil haji, orang yang enggak haji disunahkan ya, bukan orang yang haji. Orang yang haji itu enggak disunahkan dia puasa Arafah. Wa illam yashqa alaihi iqtida'a bihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata dalam hadis, siyamu yaumi Arafata itu apa? Yukaffiru sanatal lati ba'dahu wallati qablah. Menghapuskan dosa tahun yang akan datang dan juga yang tahun lalu. 2 tahun dihapusin dosanya orang yang berpuasa Arafah. Lumayan. Ustaz waktu kecil biasanya kalau kita disuruh sama Bapak Ustaz untuk puasa, pasti dikasih duit. Siapa yang puasa Arafah, anak-anakku tak kasih duit 100.000. Oh, langsung itu Arafah. Nah, sehari doang dapat 100.000 waktu kecil. Ya, gitu. Berarti Ustaz dapat pahala enggak? Dapat duit gitu. Dapat duit. Karena kalau enggak digituin waktu kecil, apa itu Arafah? Pahala kita begini, enggak berpikir enggak ada dosa saya waktu kecil. Kan gitu. Kalau kita dimotivasi, nanti akan menghapuskan dosa yang akan lalu dan akan datang. Saya kan masih kecil enggak ada dosa. Ya. Kalau kamu puasa dapat 200.000. Oh gitu ya, ya udah. Ya, itu cara ini dulu Ustaz digituin puasa Arafah. Kemudian udah rahim aja. Puasa kedua Tasu'a. Puasa Tasu'a itu adalah puasa ini tanggal sebelum Arafah itu. Tanggal berapa berarti itu? Tanggal 8 ya. Ya tanggal 8 Zulhijjah. Tasu'a. Kalau Tasu'a itu menghilang, kalau ini hadisnya masih diperselisihkan Tasu'a. Kemudian yang ketiga, Asyura. Ini puasanya orang Yahudi nih Asyura. Tapi langsung ketika itu ada sahabat bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kau puasa pada 10 Muharram? Oh ini ketika ini kami memperingati Nabi Musa dibebaskan dari Fir'aun. Kemudian dilaporkan kepada Rasul, apa kata Rasul? Kami lebih berhak berpuasa Asyura dibanding kalian. Puasa Asyura ya. Puasanya orang Yahudi. Berarti kita ngikuti Yahudi dong kalau kita puasa Asyura. Kan begitu pertanyaannya. Ayo. Jika puasa Asyura ngikuti Yahudi apa tidak? Ya. Ngikuti Yahudi lah. Kan puasa apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tapi maksudnya itu tasyabah bi qaumin itu enggak boleh kita ngikuti Yahudi dalam aspek-aspek yang dilarang syariat. Kalau enggak dilarang syariat ya apalagi disunahkan kita puasa lah. Di sini dikatakan kalau puasa Asyura gimana pahalanya Ustaz? Ya kan biasa kita nyari pahala.
Wa huwal yaum alladzi najjallahu subhanahu wa ta'ala fihi nabiyahu Musa. Di sini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Warada fi fadlihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suli'a anhu faqal yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Udah dia Arafah, Tasu'a, Asyura, lengkap dia dapatnya. Berarti udah 3 tahun hilang dosanya. Di-delete sama malaikat ini, siapa? Malaikat Atid yang mendelete. Lelah banget malaikat Atid, udah dicatat delete gitu. Habis-habisin tinta aja ini Fahri katanya. Iya. 3 tahun pahalanya dosanya hilang langsung. Habis-habisin tinta, udah kita buat ini. Nah, kemudian wal hadiya asyara min Muharram. Ya, wal hadiya asyara min Muharram wa sitta min Syawal. 11 Muharram, ya, 11 Muharram. Wasita min Syawal. Apa sih min Syawal itu? 6 hari setelah Syawal. Nomor 3. Disunahkan yang Syawal ini ya, 6 hari Syawal ini disunahkan berturut-turut selesai Ramadan, selesai Idul Fitri ya. Berturut-turut disunahkan. Tapi kalau nggak berturut-turut yang penting bulan Syawal sah ya. Tapi yang paling sunnah itu berturut-turut. Bahkan di sini dikatakan man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan 6 hari bulan Syawal, itu seakan-akan dia puasa seumur hidup. Nah, bahkan dia berpuasa dahr, alias puasa seumur hidup. 6 hari doang, antum pakai aja Senin Kamis sudah dapat itu. Dapat Syawalan itu, puasa Syawal. Banyak banget pahala sebenarnya kalau kita pengen berburu pahala. Tapi gitulah, kalau Allah nggak menggerakkan ya sama aja. Lebih enakan rendang pada puasa. Ya lebih berat loh puasa Syawal itu. Kenapa? Hari pertama gulenya masih enak. Hari kedua setelah Lebaran, oh itu masih ini. Rendang itu masih belum basi. Biasa Ustadz pribadi puasa Syawal itu 4 apa 5 hari, 7 hari setelah inilah. Nggak kuat Ustadz kalau itu. Tapi paling sunahnya setelah Ramadan ya, berturut-turut. Setelah Idul Fitri. Terus berturut-turut. Kemudian wa ashhuril hurum ya. Puasa pada bulan-bulan haram. Rajab, Sya'ban bukan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berpuasa. Kemudian wal ashril awal min Zulhijjah. 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Tapi kan tanggal 10 orang Lebaran. Masa kita puasa Lebaran Pak Ustadz? Ayo gimana jawabannya? Ustadz jelasin kemarin. Puasa sebelum naik khotib di atas mimbar. Nah, itu kita puasa. Puasa Idul Adha. Tapi tengah hari doang, setelah subuh. Wa ghairi zalik. Kemudian selanjutnya berapa itu dah? Banyak banget puasa Ustadz. Ya, kalau kita ngitung banyaknya banyak, tapi kalau kita ngitung pahalanya Masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya puasa Ayyamil Bid, puasa putih. Wahya yaumu 13, 14, 15 ya. 13, 14, 15. Fi kulli syahri pada setiap bulan. Ya, setiap bulan kita puasa 3 hari. Ya alhamdulillah. Ya besok kita lanjutkan ya sampai hari puasa. Besok apa? Maksudnya besok itu ada takwilnya. Maksudnya besok itu minggu depan. Gitu. Ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.